Air merupakan salah satu komponen utama dalam daur hidup. Bahkan, manusia tidak akan bertahan satu hari tanpa minum air. Namun, berbagai aktivitas manusia mempengaruhi kualitas air yang ada. Salah satunya aktivitas industri yang mencemari air dari limbah yang tidak difiltrasi terlebih dahulu. Menurut data Republika, 82% dari 550 sungai Indonesia tercemar oleh limbah yang mengakibatkan air menjadi tidak layak konsumsi. Pembuangan limbah pabrik tekstil di Sungai Elo, Kabupaten Temanggung viral di tengah masyarakat. Akibat pencemaran tersebut, air menjadi sangat bau, membuat gatal-gatal di kulit dan ikan di sungai mati. Beginilah kondisi Sungai Pendo yang melintas di Desa Menjobo, Kecamatan Menjobo, Kudus. Air sungai yang berwarna hitam pekat serta berbusa diduga tercemar limbah pabrik gula. Melalui PKM ini, kami mengajukan gagasan tertulis untuk menyelesaikan masalah kekurangan air bersih sebagai akibat dari pencemaran air oleh limbah industri melalui pembuatan IWF atau Industrial Waste Filtration. Adapun tujuan dari penulisan PKM ini yaitu untuk memberikan gagasan pelaksanaan penyediaan sumber air bersih yang aman dan terjamin dari limbah industri dan rumah tangga untuk masyarakat, serta memberikan gagasan penyediaan air bersih yang menjamin kualitas yang layak untuk dikonsumsi secara merata untuk masyarakat. Selain itu, penulisan PKM ini diharapkan dapat memberikan manfaat seperti dapat menyediakan sumber air bersih dengan kualitas baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat membantu mengurangi permasalahan pencemaran sumber air bersih untuk dikonsumsi akibat limbah industri. Sejalan dengan sifatnya dinamis, kebutuhan manusia pun semakin bervariatif. Kemajuan di bidang teknologi dan perindustrian digiatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Segaris dengan perkembangan sektor industri di Indonesia, limbah hasil sisa produksi pun bertambah kuantitas dan variasinya. Kecenderungan industri dekat aliran air membuang limbahnya di sungai menyebabkan kerusakan ekosistem air. Polutan menyebabkan suhu air meningkat dan kandungan toksinasi yang tinggi mengganggu hidup biota air bahkan sampai mati. Di tahun 2015, hampir 68% atau mayoritas mutu air di 33 provinsi di Indonesia tercemar berat. Solusi yang pernah diterapkan adalah dengan membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. IPAL bertujuan membuang limbah biologis dan kimiawi dari air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang lain. Berikut fungsi dari IPAL: pengolahan air limbah pertanian, pengolahan air limbah perkotaan, pengolahan air limbah industri, menjadikan selokan sebagai media penghijauan dengan menanam tanaman yang mampu menyerap zat pencemar. Lalu siapa sajakah pihak terkaitnya? Yang pertama, ada warga sekitar sebagai pihak yang mendasari keinginan realisasi sistem filtrasi limbah industri yang lebih baik. Selain itu, warga sekitar juga menjadi subjek sasaran yang mendasari pembuatan sistem pengolahan limbah industri. Selanjutnya, ada Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak evaluator. Selanjutnya, Kementerian PUPR sebagai perizinan penyediaan prasarana. Selanjutnya, Kementerian Perindustrian sebagai koordinator nasional. Dan yang terakhir, investor sebagai pihak yang menanamkan saham kepada sistem filtrasi. Lalu, apa saja langkah strategis yang akan ditempuh? Pertama, membuat membran notifikasi yang dapat terbuat dari bahan organik dan bahan anorganik dan juga dapat diproduksi pada bahan substrat berpori dan berbentuk tabung atau datar. Selanjutnya, membuat membran reverse osmosis yang berguna untuk memfiltrasi air dengan menggunakan membran yang berkualitas tinggi dan mampu menyingkirkan zat kimia. Selanjutnya yaitu membagi air untuk kebutuhan minum dan kebutuhan lain seperti kebutuhan rumah tangga, irigasi, dan dialirkan ke sungai. Semakin banyak dampak negatif akibat kurangnya sistem filtrasi air di bidang industri, seperti kurangnya air bersih khususnya bagi masyarakat sekitar sungai pembuangan limbah tersebut. Langkah pertama dari membuat sistem filtrasi ini dengan menggunakan membran ultrafikasi sebagai pre-treatment yang kemudian dilanjutkan dengan membran reverse osmosis dan diakhiri dengan membran ultrafikasi lagi. Nah, ternyata reverse osmosis ini terbagi menjadi dua sistem. Yang pertama, sistem bertekanan rendah. Sistem bertekanan rendah merupakan sistem yang kurang dari 100 psi dan biasanya digunakan untuk area perumahan atau skala rumah tangga. Yang kedua adalah sistem bertekanan tinggi,
di mana biasanya beroperasi pada tekanan 100-1000 psi tergantung pada membran yang digunakan dan air yang diolah. Umumnya, sistem ini digunakan di industri dan kebutuhan komersial lainnya dengan volume yang besar. Teknik implementasi. Diperlukan komitmen antara pemerintah, pihak pengaju gagasan, masyarakat, dan pemilik perusahaan atau pabrik industri untuk menerapkan dan mengembangkan IWF sebagai alternatif sistem pengolahan limbah cair industri. Prediksi keberhasilan, IWF memiliki nilai efektivitas sistem pengolahan limbah cair sebesar 70 hingga 85%. IWF telah dirancang dengan penuh pertimbangan dan penelitian yang berkelanjutan dengan tujuan utama untuk mengatasi limbah cair yang dihasilkan akibat proses industri.